Selamat siang Ibu Rosa dan Ibu Skar dan serta rekan-rekan kelas LB 4 dari Blended Business Management. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai individual project untuk Leading People with Analytics yang akan membahas mengenai PT Sengon Indah Mas. PT Sengon Indah Mas Group ini merupakan perusahaan yang berdiri di tahun 2011 yang kemudian melakukan ekspansi untuk PT Java Putih Industri di tahun 2018. Untuk alamatnya sendiri ada di Batang. Kemudian untuk industrinya dengan jenis kayu lapis, blokwood, dan panel kayu lainnya, pemilik dari modal asing dengan PT Sengon Indamas sendiri luasnya 2 hektar serta PT Java Wood sebanyak 20 hektar. Kemudian jumlah karyawan sebanyak 800 orang untuk PT Sengon Indamas dan jumlah karyawan sebanyak 2.800 orang untuk PT Java Wood Industri. Pangsa pasar untuk Sengon Indamas itu 100% ekspor dengan kuota 300 kontainer per bulan. Serta untuk PT Java Wood Industri ini masih supply ke PT Sengon Indamas sebanyak 250 untuk produk setengah jadinya serta 40 kontainer dari total keseluruhan itu merupakan direct untuk ekspor. Untuk diketahui bahwa proyek yang akan dilakukan adalah proyek wood pellet product. Wood pellet product ini merupakan produk baru yang akan dihasilkan dari sisa limbah kayu yang saat ini di pihak ketigakan atau diolah oleh Karang Taruna sehingga sama sekali tidak menghasilkan revenue. Namun pada perkembangan zamannya setelah kami juga memperlakukan perluasan kapasitas industri yang cukup banyak sehingga menghasilkan limbah dengan estimasi sekitar 50.000 kubik per tahun. Oleh karenanya pemanfaatan limbah ini perlu diperhatikan dan perlu dipikirkan untuk bisa menghasilkan produk yang lebih bernilai jual. Untuk kebutuhan wood pellet product sendiri, ada cut and fill, construction of building, dan machinery setting. Ini di sekitar tahun pertama hingga pertengahan tahun kedua. Kemudian ada hire new staff dan production line worker-nya. Ini untuk hiring dan penyediaan tenaga kerjanya. Berikut adalah executive summary wood pellet project. Yang pertama adalah kebutuhan dari karyawan. Wood pellet professional worker ini didatangkan dari orang asing dari China yang memang sudah lebih maju secara teknologi. Untuk wood pellet product sendiri masih belum banyak dilakukan oleh orang-orang Indonesia atau perusahaan yang bergerak di bidang yang sama itu masih sangat sedikit. Kemudian production manager itu ada 2 orang, supervisor production ada 16 orang, operator 35 dan karyawan 150 orang. Untuk cost of to hire-nya, untuk saat ini, untuk periklanan kami masih dibantu oleh pemerintah daerah dan kami memiliki perjanjian dengan pemerintah daerah bahwa kami diharuskan sekitar 60% dari total karyawan kami merupakan berasal dari daerah setempat. Oleh karenanya, proses yang saat ini berjalan itu banyak dilakukan melalui LinkedIn dan Facebook. LinkedIn dikhususkan untuk proses hire staff, sedangkan Facebook ini dilakukan untuk karyawan produksi karena untuk secara kebudayaan di wilayah sekitar itu masih banyak menggunakan media sosial Facebook sehingga kami menggunakan media tersebut untuk bisa memenuhi standar dan memenuhi kebutuhan dari tenaga kerja yang di perusahaan kami. Untuk proses collecting ini memerlukan biaya sekitar 11,2 juta dihitung dari resource tim HR yang dihabiskan untuk mengkalkulasi atau mengkolek data. Kemudian dilanjutkan dengan interview sekitar 7 hari durasinya dari 205 orang itu, durasi masing-masing 15 menit. Ini dilakukan selama 7 jam per harinya. Ini biaya yang dibutuhkan sekitar 7,5 juta saja. Kemudian untuk setelah pasca perekrutan maka dilakukan training selama 3 bulan. Ini cukup memakan biaya karena harus belajar dengan tenaga ahli yang tadi dibutuhkan. Itu sekitar 1,250 dan belum menghasilkan revenue sama sekali. Kemudian untuk mentoring 3 tahun ini proses berjalan. Ini membutuhkan biaya sekitar 1,914 miliar. Kemudian untuk employee requirement-nya, wood pellet professional worker ini dari China,
usia 37 sampai 45 tahun, dan minimum bachelor experience minimum 10 tahun di bidang yang sama. Kemudian untuk production manager, ini ada dari 2 orang, itu X dari S1 Kehutanan. Kenapa S1 Kehutanan kita utamakan? Karena harus mengetahui tentang produk-produk sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu bidang pengolahan kayu. Kemudian untuk supervisor production itu ada 16 orang, itu minimum dari SMK Furniture. Kemudian operator ada 35, itu dari SMA SMK, dan karyawan ini karena mengingat resources yang tersedia saat ini di sekitar wilayah itu banyak yang non terdidik, sehingga eh, untuk khusus untuk karyawan produksinya diperbolehkan itu untuk pendidikannya antara SD sampai SMA dengan usia rentang antara 19 tahun hingga 45 tahun. Revenue total yang dihasilkan sebanyak 254,1 miliar. Hal ini dari keseluruhan penjualan sales dari produk wood pellet yang diestimasi selama 3 tahun, itu dikurangi dengan biaya 3 tahun untuk proses coaching mentoring itu sebanyak 53,626 miliar. Kemudian sisa sekitar 200,474 miliar ini dikurangi dengan biaya produksi dan pajak sekitar 10 miliar, sehingga sisa profit yang akan dihasilkan itu sekitar 190,474 miliar. Hal ini tentu menjadi revenue baru yang luar biasa dengan penambahan sekitar 20%. Jika dihitung untuk kalkulasi seberapa banyak per masing-masing section untuk workforce yang berpengaruh dalam mendatangkan revenue, berikut adalah paparannya. Ini dari perhitungan kami, professional worker itu sebanyak 30% karena menduduki posisi paling vital karena untuk menyalurkan atau alih teknologi. Kemudian untuk production manager itu sebanyak 20% karena biasanya dari professional worker ini akan memberikan ilmu secara keseluruhan untuk production manager. Kemudian supervisor ini untuk mengawasi itu hanya sekitar 5%. Operator itu sekitar 15% dan karyawan produksi 30%. Kenapa karyawan produksi menempati sekitar 30%? Karena hasil dari production ini bergantung oleh karyawan produksi yang nantinya akan memproduksi produk. Banyak atau sedikitnya hasil yang dihasilkan tergantung dari seberapa besar produksi yang dihasilkan. Kemudian untuk pertumbuhan dari total saat ini diprediksi sekitar 20%, mengingat untuk saat ini 20% tersebut dihitung dari jumlah sampah yang tidak bisa dimanfaatkan, yang hilang sebelumnya hilang atau tidak mendapatkan revenue sama sekali, dan kemudian diolah menjadi produk dan menghasilkan produk sehingga mampu menghasilkan growth tinggi yaitu 20%. Kemudian untuk critical segmennya seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu berada pada professional workernya, production manager, dan production section. Kemudian non-critical segmennya ada supervisor dan operator mesin. Teknologi supportnya ini ada 2. Yang pertama teknologi di bidang machinery yaitu woodworking machinery. Yang kedua IT inventory system untuk bonded facility. Untuk diketahui PT Sengon Indah Mas Group ini menggunakan atau mengadopsi sistem IT inventory dari Bea dan Cukai, yaitu kemudahan untuk importasi produk dan tujuannya untuk ekspor. Oleh karena itu, kami harus mengikuti sistem IT inventory dari penerimaan, penelusuran untuk penggunaan bahan baku, dan juga untuk proses hire, biaya-biaya dan lain sebagainya. Ini menjadi satu catatan atau satu laporan di salah satu IT inventory sistem yang terhubung langsung dengan finance, HR, dan lain sebagainya. Kemudian untuk riset dari proses yang berjalan saat ini terdapat beberapa kesulitan dan juga beberapa kelebihan. Yang pertama, beberapa kesulitannya adalah adanya kebijakan penggunaan tenaga kerja 60% wajib dari lokasi industri atau desa tetangga dengan tingkat kebutuhan yang disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah resource yang ada di sekitar lokasi banyak yang non terdidik atau sekitar 15% lulusan SD, 33% lulusan SMP, sisanya SMA dan SMK, dan lulusan universitas. Secara kebutuhan teknologi masih cukup mudah sehingga bisa menyesuaikan, tetapi untuk secara administratif agak kesulitan untuk compile.
Kemudian, untuk kelebihan model hiring saat ini, itu yang pertama adalah mudah untuk memetakan kebutuhan berdasarkan data yang masuk atau big datanya. Yang kedua adalah tidak menghabiskan biaya besar untuk proses hiring dan juga dibantu untuk periklanan kebutuhan karyawan dari pemerintah daerah. Yang ketiga adalah karena perusahaan sudah berjalan lebih dari 12 tahun, sehingga perusahaan sudah mengenali karakteristik dari tenaga kerja yang di sekitar lokasi. Kemudian dengan penggunaan teknologi dalam proses saya dapat memperluas jaringan ketersediaan tenaga kerja dengan memanfaatkan 40% dari sisa kebutuhan tenaga kerja dengan perjanjian pengadaan tenaga kerja di sekitar lokasi industri. Yang kelima, proses training dan coaching sudah dilakukan. Training selama 3 bulan pertama setelah proses rekrutmen, kemudian dilanjut dengan proses coaching. Evaluasinya, yang pertama adalah penggunaan teknologi dalam proses hire masih baru digunakan sekitar 7 tahun terakhir yang merupakan penyesuaian dari sistem sebelumnya yang masih menggunakan sistem referral, yaitu words of mouth sehingga masih banyak penyesuaian-penyesuaian yang masih harus dilakukan seperti penyediaan sistem computerized, pengolahan data karyawan, yang karena resource yang ada masih kesulitan atau cenderung lama dalam hal administratif sehingga perlu terus dikembangkan agar dapat dibaca sesuai kebutuhan perusahaan dan menjadi big data yang paling akurat. Yang kedua, perlu penelitian ulang dari big data sehingga dapat mengolah dan mengambil kebijakan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, proses coaching dan mentoring sudah baik, tetapi mengingat pallet section ini merupakan seksi terbaru yang cukup vital, karena mengolah limbah industri menjadi produk yang bernilai jual tinggi dan dapat menghasilkan growth sekitar 20% dari saat ini, maka tim HR perlu melakukan evaluasi di tiap akhir minggu selama 3 bulan pertama untuk kemudian memberikan update perkembangan di setiap akhir bulan. Demikian presentasi dari saya. Mohon masukan dan sarannya, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.